ini, mata semua orang terfokus pada sosok tegak Yang Chen. Saat bayangan hitam semakin dekat, keluarga Ye akhirnya mengenali orang itu. Di belakang Yang Chen, tubuh kekar seperti menara besi mengikuti dari dekat, itu adalah Ma Chao. Kedua orang itu muncul satu demi satu, mengejutkan semua orang. Tiran yang hendak mematahkan leher Ye Men juga menoleh. Ketika dia melihat bahwa pengunjungnya hanyalah dua pemuda berusia 20-an, matanya penuh dengan rasa jijik. Jika aku membunuhnya, apakah seluruh asosiasi seni bela diri akan dikuburkan bersamanya? Sang tiran bertanya dengan bercanda, niat membunuh yang kuat muncul di dalam diri muridnya. Dari bisikan keluarga Ye, dia sudah tahu bahwa orang yang datang adalah Yang Chen. Saat Ye Men melihat Yang Chen, matanya penuh dengan keinginan untuk hidup, dan dia berjuang lebih keras lagi. Dia tahu bahwa satu-satunya yang bisa menyelamatkannya sekarang adalah Yang Chen. Namun, dia masih berada di tangan sang tiran, dan mungkin sulit untuk menyinggung perasaannya. Kamu tidak mengerti apa yang orang katakan? Atau ada yang salah dengan telingamu? Yang Chen bertanya tanpa ekspresi. Ledakan. Begitu kata-kata ini keluar, seluruh penonton terkejut. Sang tiran benar-benar marah. Kata-kata Yang Chen sepertinya baik-baik saja, tetapi itu benar-benar kutukan tanpa menggunakan satu kata pun kutukan. Diterjemahkan, kamu adalah binatang buas, jadi kamu tidak mengerti apa yang saya katakan, atau kamu tuli. Bisa dibayangkan betapa kalimat ini sangat merangsang sang tiran. Nak, aku akan mematahkan lehermu dengan tanganku sendiri. Tiran itu sangat marah dan meraung dengan marah. Tubuhnya sudah sangat tinggi, dengan otot yang meledak-ledak, dan dia terlihat penuh kekuatan. Ye Men sangat kecil di tangannya. Yang Chen, kamu sangat berani. Kamu berani bersikap kasar kepada tiran. Jangan lupa, ibu mertuamu masih di tangannya. Ye Wu berkata dengan keras. Saya tidak tahu mengapa, tetapi melihat penampilan Yang Chen yang tenang dan tenang, hatinya tiba-tiba dipenuhi kekhawatiran. Bahkan dia sendiri terkejut karena dia sebenarnya memiliki ilusi bahwa tiran itu mungkin bukan lawan Yang Chen. Kata-katanya juga mengingatkan sang tiran bahwa dia bisa membunuh Ye Men terlebih dahulu. Sekarang selama Ye Men meninggal, posisinya sebagai ahli waris pada dasarnya pasti. Mata Yang Chen sedikit menyipit, bagaimana mungkin dia tidak memahami hati jahat Ye Wushuang? Kamu akan mati dengan menyedihkan, Yang Chen berkata dengan dingin. Dia hanya mengucapkan sepatah kata pun dan bahkan tidak melihat ke arah Ye Wushuang. Tapi hanya dengan melihatnya saja membuat Ye Wushuang merasa seolah-olah dia sedang ditatap oleh dewa kematian, dan rasa dingin menyebar ke seluruh tubuhnya. Sebagai pria kuat dari asosiasi seni bela diri, dia seharusnya tidak mempermalukan seorang wanita, kan? Yang Chen memandang tiran itu dan berkata, biarkan dia pergi, aku akan bertarung denganmu. Bagaimana? Bagaimana jika aku harus membunuhnya? Tiran itu memasang ekspresi bercanda di wajahnya, dan tangannya yang sedikit kendur tiba-tiba mendapatkan kekuatan. Ye Men merasa lehernya akan patah. Dia sangat ketakutan hingga dia buang air kecil dan anggota tubuhnya meronta-ronta. Yang paling disukai seorang tiran adalah bermain-main dengan orang lain, apalagi saat dia melihat ketakutan di mata orang lain, dia merasakan pencapaian. Tapi yang mengecewakannya adalah dia tidak bisa melihat rasa takut di mata Yang Chen. Pupil yang sangat gelap itu seperti jurang maut. Wanita ini adalah ibu mertuamu. Apakah kamu tidak takut aku akan membunuhnya? Sang tiran bertanya dengan cemberut. Orang itu ada di tanganmu, apakah kamu ingin membunuhnya atau tidak, itu urusanmu. Yang Chen berkata dengan tenang, Anda seharusnya tidak berpikir bahwa alasan saya datang ke sini adalah untuk menyelamatkan wanita ini, bukan? Mendengar ini, ekspresi tiran itu tiba-tiba membeku. Ye Men memberitahunya sebelumnya bahwa Qinzi hanyalah anak haramnya, dan Yang Chen masih memiliki banyak pendapat tentangnya. Sang tiran pada awalnya tidak mempercayainya, tetapi sekarang, dia tiba-tiba mempercayainya. Yang Chen terlihat sangat muda, tetapi tiran itu tidak akan menganggap Yang Chen sia-sia. Terlepas dari apakah Lu Meng membunuhnya atau tidak, setidaknya Niu Genhui,
yang menduduki peringkat ke-9 dalam asosiasi seni bela diri, memang mati di tangan Yang Chen, dan di hadapan publik. Jika seorang talenta muda dengan talenta seperti ini tidak kejam, mustahil baginya untuk mencapai apa yang telah diraihnya saat ini. Jika itu masalahnya, maka aku menginginkan nyawa wanita ini. Sang tiran berteriak dingin dan kemudian tiba-tiba mengerahkan kekuatan. Retakan. Pada saat kritis ini, sebuah tangan ramping tiba-tiba meraih pergelangan tangan tiran itu. Sang tiran, yang awalnya meningkatkan kekuatan di tangannya, saat ini merasa pergelangan tangannya dicubit oleh kekuatan yang sangat menakutkan. Meskipun aku di sini bukan untuk wanita ini, aku tidak bisa melihatnya dibunuh olehmu. Suara yang sangat dingin tiba-tiba terdengar di telinga sang tiran. Semua ini terjadi dalam sekejap mata, dan sang tiran merasa semua bulu di tubuhnya berdiri tegak saat ini. Baru saja, Yang Chen masih beberapa meter darinya, tetapi dalam sekejap, dia telah datang ke sisinya. Saat ini, tangan Yang Chen sedang menggenggam pergelangan tangannya. Kekuatan mengerikan itu membuat sang tiran tidak mampu melawan sama sekali. Dia yakin selama Yang Chen menggunakan kekuatan, dia akan dengan mudah menghancurkan pergelangan tangannya. Kamu, siapa kamu? Wajah tiran itu sangat serius, dan punggungnya terasa dingin dan basah oleh keringat dingin. Awalnya, dia masih ragu apakah Yang Chen bertanggung jawab atas kematian Lu Meng. Saat ini, keraguan di hatinya benar-benar hilang. Di depan Yang Chen, dia tidak bisa mengumpulkan keberanian untuk bertarung sama sekali. Jika kamu tidak melepaskannya dalam 5 detik, kamu akan mati. Yang Chen mengangkat alisnya dan berkata dengan dingin. Kali ini, sang tiran tidak ragu-ragu dan segera melepaskannya. Tubuh Yemen jatuh ke tanah, dan dia terengah-engah. Dia baru saja berjalan melewati gerbang neraka, dan dia sangat ketakutan hingga hampir kehilangan akal sehatnya. Bisakah kamu melepaskannya juga? Sang tiran bertanya dengan gigi terkatup, merasa pergelangan tangannya akan patah. Yang mengejutkan tiran itu adalah begitu dia selesai berbicara, Yang Chen benar-benar melepaskan pergelangan tangannya. Rumah besar keluarga Ye terdiam saat ini, dan mata semua orang tertuju pada Yang Chen. Dari Yang Chen meraih pergelangan tangan tiran, memaksa tiran melepaskan Yemen, hingga Yang Chen melepaskan pergelangan tangan tiran. Semuanya adalah kilatan petir, tetapi yang mengejutkan mereka adalah para jenderal asosiasi seni bela diri yang bermartabat tidak berani menunjukkan niat sedikit pun untuk bertarung di depan Yang Chen. Kelopak mata Ye Jizong bergerak-gerak dan jantungnya berdebar kencang. Dia tiba-tiba merasa seperti melewatkan sesuatu. Dia tahu bahwa Yang Chen sangat kuat, tetapi yang tidak dia duga adalah Yang Chen akan begitu kuat sehingga tiran itu tidak berani bertindak gegabah. Nak, jika kamu berani membunuh orang kuat dari asosiasi seni bela diri kita, masalah ini tidak akan pernah dibiarkan begitu saja. Tunggu saja sidang dari asosiasi seni bela diri. Sang tiran tiba-tiba melontarkan kata-kata kasar dan berbalik untuk pergi. Apakah aku memberimu izin untuk pergi? Pada saat ini, suara dingin terdengar dari belakang sang tiran. Segera setelah itu, tubuh kekar melintas, langsung menghalangi mundurnya sang tiran. Sang tiran mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, "Saya, sang tiran, ingin pergi, siapa yang dapat menghentikan saya?"